Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar setia di mana saja berada, ada yang lebih sulit memahami ilmu, di antaranya adalah ilmu tauhid. Karena sedikit saja kita mengalami kesalahan memaknai lafaz secara harfiahnya saja, itu akan merusak segala keesaan Allah. Tentu harus sangat hati-hati. Seperti Allah beristiwa di aras, ini sudah menjadi kekeliruan yang menyesatkan banyak orang. Saya akan beri contoh lain di dalam kitab Syarah Ummul Barahim, yakni syarah kitab Hasyiah Ad-Dasuki. Terdapat sebuah redaksi semacam kalamullah ta'ala al-qaim bidzatihi huwa sifatul azilah laisa biharfin wala bisautin. Ya. Sedikit bisa kita tarik kesimpulannya bahwa sifat kalam bagi Allah itu tanpa huruf dan tanpa suara. Ada kalanya seringkali kita dengar sepenggal syair yang berbunyi, kalau saya nadomkan seperti ini. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanazaha an qaulin wa filin wa niyati. Kurang lebih seperti ini ya. Di situ dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah qadim, yang mana seorang takkan bosan mendengarkan kalam tersebut. Tetapi kejanggalan saya ada pada tidak bosan mendengarkannya. Padahal kalamullah itu tanpa huruf dan tanpa suara, seperti keterangan ibarat yang saya nadomkan tadi. Padahal syair tersebut seringkali dilantunkan banyak orang, terutama bagi kalangan santri, baik orang awam maupun di pesantren-pesantren berbasis Al-Quran. Kemudian timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana penjelasan atau kejelasan tentang bait syair yang saya baca tadi, yakni kalamun qadimun la yamalu sama'uhu? Jawabannya sangatlah simpel, bahwa bait kalamul qadimu sama'uhu ini memiliki asal kalamun qadimun la yamalu sama'ul Quran. Makanya dapat diarahkan bahwa salah satu dari dua alternatif, yakni yang pertama adalah lafad la yamalu sama'uhu ditarkib menjadi khobar sani, dan domir ha pada sama'uhu kembali pada Al-Quran dengan makna al-lafzul manzul, ya, sebagai bentuk badi, yaitu badi istighdam. Hal ini untuk sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa kalam qadim ini tidak mungkin bisa didengar. Pendapat ini dinisbatkan pada Imam Al-Maturidi tentunya, sehingga artinya Al-Quran dalam kalam qadim dan Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, yang tidak akan membosankan pendengarnya, yang tidak bosan didengarnya oleh kita. Kemudian yang dua, yaitu lafaz la yamalu sama'uhu ditarakib sebagai na'at sani, dan domirha pada lafaz sama'uhu kembali pada kalam. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa kalam qadim yang mungkin untuk didengar. Pendapat ini juga dinisbatkan pada Imam Al-Asy'ari, yang dalam sebagian kitab juga dinisbatkan pada Al-Maturidi. Sehingga artinya apa? Al-Quran adalah kalam qadim yang tidak akan membosankan pendengarnya. Catatan perlu diingat dan perlu digarisbawahi bahwa kalam qadim itu bersih, tersucikan dari suara, huruf, dan semua sifat-sifat muhaddas yang tidak qadim, seperti bisikan, suara, atau bentuk. Itu suci daripada itu. Ini adalah sesuai isyarah dari akhir bait tersebut. Hal ini merupakan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tentunya, secara sepakat baik dari pendapat Al-Maturidi, Asy'ari, dan selainnya.
ucapan saya ini di mana? Kok bisa saya berpendapat seperti ini? Nah, tentu pendapat saya ini bukan hanya sebatas menjelaskan tanpa adanya referensi, ya. Karena ketika kita hendak mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa harus didasari dengan referensi dari Al-Quran, hadis, terutama ijma ulama. Akan saya sebutkan referensi penjelasan yang saya jelaskan tadi, bahwa Anda bisa temui keterangan saya di dalam kitab Syarah Jam'ul Jawami Al-Mahali pada juz 2 halaman 48, yaitu tentang kalam, ya. Kemudian bisa Anda temui juga di dalam kitab Hasyatul Al-Athar juz 1 halaman 442. Di situ banyak menjelaskan tentang apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada juga di dalam kitab Tafsir Tobari juz 8 halaman 77, yang artinya pembahasannya merujuk kepada keterangan yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kurang dan lebihnya ya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.